Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan dalam memimpin kita sampai saat ini, dan kita bisa bertemu lagi di dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami sampai saat ini. Ya Tuhan, kami sekarang mau belajar firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus. Kami diberi pengertian supaya kami mengerti kehendak Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikannya dengan sederhana dan jelas. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan bicarakan tema tentang Tuhan Yesus bicara tentang dua pintu dan dua jalan. Nas Alkitab yang mencatat perkataan Tuhan Yesus ini adalah di Injil Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Amin. Saudara sekalian, Tuhan Yesus menyebut di dunia ini ada dua pintu dan dua jalan. Yang pertama adalah pintu yang sesak atau sempit dan jalannya juga sempit. Yang kedua adalah pintu yang lebar dan jalannya juga lebar. Yang dimaksud pintu sesak atau sempit dan jalan yang sempit adalah suatu kehidupan yang sulit, banyak pembatasan, banyak rambu-rambu. Tetapi kalau pintu yang lebar, itu jalannya juga lebar, adalah suatu kehidupan yang bebas, yang menyenangkan, hidup sesuka hati. Tidak ada larangan-larangan. Ini adalah gambaran dua kelompok manusia atau dua golongan manusia. Kita setiap orang sedang berada di dalam salah satu kelompok tersebut. Tidak ada kelompok yang ketiga yang netral. Kalau kita tidak hidup di jalan yang sempit, berarti kita ada di jalan yang lebar. Kedua jalan itu menuju tempat yang berbeda. Jalan yang sempit adalah menuju kepada kehidupan bahagia yang kekal. Sedangkan jalan yang lebar membawa kita kepada kehidupan kesengsaraan yang kekal. Saudara sekalian, kita mau hidup di jalan yang sempit atau hidup di jalan yang lebar, itu adalah pilihan kita masing-masing. Karena Allah telah memberi kita kebebasan untuk memilih. Nanti setelah kita meninggal dunia ini, kita berada di tempat yang bahagia di sorga atau di tempat sengsara dalam api neraka. Itu adalah pilihan kita sewaktu kita masih hidup di dalam dunia ini. Pintu yang sesak atau sempit dan jalan yang sempit adalah hidup menurut kehendak Allah. Mentaati perintahnya, hidup dalam kesucian, tidak hidup di dalam dosa, tidak hidup menurut hawa nafsu, tidak hidup suka hati. Namun jalan inilah yang membawa kita menuju ke kehidupan bahagia yang kekal. Sebaliknya, pintu dan jalan yang lebar adalah kehidupan menurut hawa nafsu kita sendiri. Hidup bebas menurut kemauan kita sendiri. Berbuat dosa sesuka hati. Fokus hidupnya adalah
kenikmatan dunia ini. Namun jalan ini membawa kita kepada kebinasaan yang kekal, menuju kesengsaraan api neraka. Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita, orang yang masuk melalui pintu yang sesak atau sempit dan berjalan di jalan yang sempit ini sedikit orangnya. Tetapi orang yang masuk melalui pintu lebar dan berjalan di pintu lebar itu banyak orangnya. Inilah adalah fakta yang sudah diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Orang yang benar-benar mentaati firman Tuhan, yang beriman kepada Tuhan Yesus itu sedikit orangnya, selalu menjadi golongan minoritas. Mungkin ada orang berkata, bukankah kalau masuk surga itu sangat gampang, sangat mudah menurut Alkitab? Asal percaya kepada Tuhan Yesus, maka akan diselamatkan. Surga itu kan suatu hadiah dari Allah untuk setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, mereka beralasan, mungkin ada 2 ayat Alkitab mengungkapkan hal ini, yaitu di Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 berkata demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Di sini mengatakan asal kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Demikian juga di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi 2 bagian Alkitab ini mengatakan bahwa keselamatan itu adalah hadiah Allah kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu bukan perbuatan kita. Tapi saudara sekalian, kalau kita meneliti apa yang dikatakan oleh Alkitab, maka kita akan mendapati iman atau percaya kepada Tuhan Yesus dalam Alkitab adalah iman yang membawa perubahan hidup. Yang dalam Alkitab menyebutnya kelahiran baru. Seperti pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada seorang Farisi yaitu Nikodemus, yang dicatat dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 demikian. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahir kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi orang itu harus dilahir kembali. Nah, saudara sekalian, jadi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus bukan hanya mulut saja mengatakan percaya, tetapi tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan. Alkitab mengatakan iblis pun percaya kepada Allah. Ayat Alkitab mencatat demikian dalam Yakobus pasal 2 ayat 19 berkata demikian. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi saudara sekalian, iman yang benar harus dibuktikan dengan kehidupan. Iman yang tanpa perbuatan adalah suatu iman yang palsu. Dapat kita baca di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 demikian. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jadi iman itu harus dibuktikan dalam perbuatannya. Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan,
maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus juga mengatakan orang yang hanya mulutnya mengaku Tuhan saja, tetapi tidak melakukan kehendak Allah, tidak akan diselamatkan. Atau dengan kata lain, kalau hanya mulut saja ngomong percaya kepada Tuhan, tetapi tidak ada perbuatan, pertobatan, maka orang itu adalah tidak mendapat keselamatan. Dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga." Jadi jelas, Yesus dengan tegas mengatakan, bukan orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan itu akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Allah yang ada di surga. Jadi ada tingkah laku, ada perbuatan, pertobatan. Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengingatkan kita harus masuk melalui pintu yang sesak atau yang sempit dan berjalan di jalan yang sempit. Karena jalan yang sempit inilah yang membawa kita kepada kebahagiaan yang kekal. Walaupun ada pembatasan-pembatasan yang harus kita taati. Kita tidak bisa hidup suka-suka hati kita. Tetapi inilah jalan yang menuju kepada keselamatan. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Mari kita introspeksi diri kita pada hari ini, pada saat ini. Kita ada di jalan yang mana? Di tempat yang jalan yang sempit atau di jalan yang lebar. Sempit itu artinya ada batasan-batasan. Tetapi itulah yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Jadi tidak boleh seorang hanya mulutnya saja ngaku percaya, tetapi tidak ada kelakuan, tidak ada bukti dalam kehidupan sehari-harinya. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Sekali lagi, iman yang benar ada perbuatan untuk membuktikan imannya yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengingatkan kami di dunia ini ada dua pintu, dua jalan, yang sempit dan yang lebar. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami menuruti kehendak-Mu, berjalan di jalan yang sempit. Walaupun ada pembatasan-pembatasan, ada hal-hal yang harus kami taati, tetapi itu yang membawa kami kepada hidup kekal yang bahagia. Terima kasih Tuhan, Engkau juga mengingatkan kami. Banyak orang yang berjalan di jalan yang lebar, tetapi akhirnya menuju kebinasaan. Tolong kami Tuhan, setia kepada Engkau. Walaupun ada hal-hal yang harus kami taati. Biar kami ada sukacita di dalam menjalankan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain.